Halo semuanya, di sini Anggi dan kali ini kita akan bahas tentang field effect transistor atau FET. Ya, Indonesianya transistor efek Medan lah gitu ya. Dimana ini adalah kelanjutan dari BJT yang kemarin. Dan FET ini tuh adalah transistor yang bisa jalan walaupun hanya dengan arus yang sangat kecil gitu. Nah, ini adalah FET-nya dan dia tuh punya yang namanya drain, source, dan gate. Nah, si gate ini fungsinya sebagai saluran buka atau tutup arus gitu. Ya kayak keran air lah ya. Nah, dia tuh buka tutupnya diatur dengan yang namanya tegangan gate source. Gitu. Oke, sekarang kita coba aja nih hitung berapa sih tegangan drain dari rangkaian ini. Kalau semisal di sini dikasih sinyal kotak yang besarnya itu minus 10 sama 0. Terus di sini dikasih VDD-nya. Ini kita ubah deh ya. Ini jadi VDD besarnya 10 volt. Terus ini kita ubah deh ya jadi RD besarnya 10 kilo ohm. Lalu ini kita ubah jadi RG. Besarnya 1 mega ohm. Oke, spesifikasi dari si FET-nya sendiri itu di sini IDSS-nya 10 mega ampere, 10 miliampere maksudnya, dan VP-nya itu 4 volt. VP di sini itu sama dengan minus GS off atau bisa dibilang tegangan GS yang bakal menyebabkan si FET-nya ini mati. Dan gak ada arus yang ngalir di antara drain dan source-nya. Gitu. Oke, jadi sekarang kita coba aja simulasiin berapa besar dari si VD-nya itu nanti saat dimasukin sinyal yang sinyal kotak minus 10 dan 10 ini. Oke. Coba kita stop. Yang pertama adalah 10 volt. Jadi gini, karena tadi kan si VP-nya itu di sini 4 kan, berarti VGS-nya ya min 4 lah. Karena di sini tadi tuh yang 1 minus 10 volt kan sinyalnya, dia lebih negatif daripada si 4 yang ada di sini kan. That's why si VGS-nya di sini benar-benar VGS off, benar ke arusnya tuh kepotong yang menyebabkan si VD-nya itu akan sama dengan si VDD yang ada di sini. Kok ini jadi RDD ya? Ini harusnya VDD, bro. Salah, ini harusnya VDD nih. Nah, terus kalau misalnya dia 0, tadi nih pakai yang satu lagi yang 0. Oke. Saat dianya 0, maka di sini V-nya sama dengan 0,239,539. Dari mana sih ini didapat? Jadi, kita akan ngecek area ohmicnya di sini. Jadi kita bisa bikin di sini nanti ada RDS, di mana RDS sendiri itu ini sama dengan VP per IDSS-nya tadi yang si FET-nya ini, yang besarnya adalah 400 ohm kalau misalnya ntar dihitung-hitung ya. Nah, berarti VD-nya itu nanti akan sama dengan RDS per RDS ditambah RD dikali si VDD-nya. Dan kalau misalnya ntar dihitung-hitung ya hasilnya segini juga gitu. Jadi kayak gitu. Karena yang tadi ini lebih negatif daripada si VGS-nya ini, maka tadi jadi ke cut off dan akhirnya besar VD akan sama dengan VDD. Ini VDD ya, harusnya bukan RDD. Dan kalau misalnya tadi sinyal yang masuknya 0, maka hasil VD-nya bakal jadi segini. Kayak gitu. Dan ini sesuai sama hitungannya. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang biasing in active brachion. Jadi ya bias di area aktif gitu. Nah, kalau misalnya pakai pembagi, enggak. Oke, rangkaian yang selanjutnya adalah ini tentang bias di area aktif gitu. Dan kita diminta untuk bikin garis beban DC dan titik kerja Q-nya. Nah, tapi kan kita harus tahu dulu ya, ini rangkaian apa. Jadi rangkaian ini tuh adalah
rangkaian biasing in the active region. Jadi bias dia aktif, terus dia ini karena bentar. Nah, di sininya tuh kan dia ada dividernya gitu kan. That's why dia pakai yang voltage divider bias. Nah, kita tuh nanti bakal mencari si VS-nya ini, akan cari ID-nya ini, dan akan mencari VG-nya ini dulu. Nih, VS, ID, sama VG-nya tuh untuk di sini, untuk cari si ID-nya. Nah, sebelum kita hitung yang ada di sini, kita coba aja dulu kali ya pakai Proteus, terus nanti kita cocokin jawaban. Nah, baru nanti lanjutin lagi ke soal yang ini. Oke. Nah, di sini aku udah buat rangkaian yang sama. Di sini FET-nya, terus tadi ini dividernya, ini ada 4 resistor, terus juga ini buat ngitung si ID-nya, ini untuk ngitung si VD-nya, dan ini untuk ngitung si VS-nya. Dan tadi di sini ada tegangan sebesar 30 volt VDD-nya. Sekarang kita simulate aja ya buat tahu langsung hasilnya berapa. Oke, di sini catat ya ID-nya tuh ya berarti ini 5 mA lah kurang lebih. Ini kalau kita buletin jadi 25 volt. Ini kalau kita buletin jadi 10 volt. Sekarang kita coba cross check. Oke, ternyata tadi ID-nya benar 5 mA. VD-nya juga tadi benar ya 25 volt setelah dibulatkan. Dan si VS-nya juga sama 10 volt setelah tadi dibulatkan ke bawah kan. Berarti ini kita sekarang udah dapat VS, ID, VD. Ya kalau dengan hitungan teoritisnya kan ya langsung aja ya dari hitungan yang ada di 3 ini. Dan ternyata pas disimulasiin juga sama di Proteus. Dan sekarang kita bikin garis beban DC. Ya gimana cara bikin garis beban DC? Ya pertama adalah cari titik yang berpotongan terhadap sumbu X. Berarti di sini. Dan yang kedua cari titik yang berpotongan terhadap sumbu Y. Kalau misalnya di X nih, berarti kita harus cari di mana si ID-nya itu harus sama dengan 0. Dan kalau misalnya si ID sama dengan 0, berarti si VT-nya ini, mati dong. That's why si V ke bawah ini akan sama dengan VDD. Namanya adalah VDS. Maka VDS akan sama dengan VDD yang besarnya 30 volt. Lalu selanjutnya, untuk mencari titik berpotongan terhadap sumbu Y, berarti kita harus cari di mana VDS-nya itu harus sama dengan 0. That means FET-nya ini akan terhubung singkat gitu. Dan arusnya itu akan semua ke bawah. Makanya ID-nya nanti akan sama dengan ID-nya itu akan sama dengan IDS, dan IDS-nya itu sama dengan VDD per RD ditambah RS. Maka hasilnya nanti akan jadi 10 mA. Maka tadi VDS atau cut off-nya di sini jadi 30 volt, dan si ID atau I saturasinya ini nanti akan menjadi 10 mA. Titik kerjanya di mana? Ya di tengah lah ya. Itu udah paling bagus untuk titik kerja disimpan di tengah. Jadi ini garis bebannya, ini titik kerjanya, dan tadi perhitungan yang ini selain dapat dari teoritis dari Romos ini, kita juga dapat tadi dari simulasi di Proteus. Oke, yang selanjutnya masih tetap bias di daerah aktif, tapi yang membedakan itu dia di sini punya 2 sumber tegangan. Kalau tadi kan cuma 1 doang ya di atas, tapi di sini dia punya 2 sumber tegangan, dan di sini dia gate-nya langsung nyambung ke ground gitu. Maka di perhitungannya nih, untuk mencari ID-nya itu kan sama dengan VSS dikurangi VGS kan. Sebenarnya ini tuh VS dikurangi VSS, VS dikurangi VSS. Cuma VS-nya itu kan bisa jadi sama dengan VG dikurangi VGS gitu kan. Dan VG-nya di sini karena tadi gate-nya langsung menuju ground, maka dia bisa diabaikan gitu. Maka tadi VS-nya itu menjadi minus VGS doang. Dan akhirnya
ID-nya berubah menjadi VSS minus VGS per RS. Dan tadi VGS-nya juga dapat diabaikan sehingga dapat diaproksimasi menjadi VSS per RS doang. Nah, selanjutnya ini adalah ini untuk memastikan aja gitu. Dengan ditambahkan BJT, dilihat nih apakah ngaruh apa enggak, intinya kayak gitu dah. Nah, si ID ini untuk mencari ID-nya sama dengan VEE dikurangi si VBE-nya ini per RE, udah pasti. Jadi langsung aja nih, coba ada 2 rangkaian, yang satu ada BJT-nya, yang satu enggak, dan kita akan coba cari ID-nya. Tadi kan si ID-nya itu sama dengan VSS per RS aja ya, langsung. VSS per RS. Maka hasilnya akan sama dengan 5 mA. Lalu VD-nya ini berarti adalah VDD dikurangin si VRD, di mana VRD berarti sama dengan ID yang ini dikali sama RD yang ini. Hasilnya adalah 10 volt. Lanjut nih buat yang ada BJT-nya. ID-nya itu kan berarti tadi sama dengan VEE minus 0,7 volt per RE. RE-nya ini 2 kilo ohm. Akhirnya hasilnya 2,15 mA, dan VD-nya sama kayak ini, berarti VD-nya sama dengan VDD dikurangi VRD, dimana VRD-nya ini sama dengan ID dikali si RD-nya, ID dikali sama si RD-nya, gitu. Hasilnya 7,85, dan coba sekarang kita simulasiin di Proteus. Nah, ini udah dibuat sama. Oke, ini yang nggak ada BJT-nya. Di sini ada 2 voltage, terus juga si gate-nya langsung disambungkan ke ground. Ini untuk mencari si arusnya, si ID-nya, dan ini untuk mencari si VD-nya. Terus ini yang ada BJT-nya. Ini untuk mencari si ID-nya tadi, dan ini untuk mencari si VD-nya tadi. Oke, langsung aja di run. Oke, ini tadi sama ya, hasilnya 5 mA. Terus ini tadi 9,8 ya, 10 volt lah ya. Ini tadi bener kan ya, sekitar 2 mA. Dan ini 7,9, sedangkan yang tadi tuh 7,85an ya kalau nggak salah. Coba kita cross check lagi. Oke, 7,85, 2,15, 10, dan 5. Oke, berarti emang mendekati ya hasilnya, hampir sama. Berarti emang teoritis dan simulasinya sekarang di Proteus sama. Gitu aja bahasan untuk materi kali ini. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.